Kenapa saya bilang ironis ya? Ironis, anomali, bahasa apapun itu ya menunjukkan ada sesuatu yang menyimpang. Kalau kita boleh bilang menyimpang. Kita mengklaim pemilu kita damai. Tidak ada tembakan senjata dan lain sebagainya. Tapi ada korban jiwa. Itu yang ironis ya. Betul. Tidak ada pertempuran, tidak ada tembakan senjata, tidak ada perang, tapi korban jiwa terjadi korban jiwa di dalam penyelenggaraan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa lagi dengan saya tentu dalam Gazebo NHS. Benar-benar kali ini saya surprise kedatangan sahabat saya yang lama tidak sua, kendati pun secara online sering ketemu. Saya akan sapa Titi Anggraini. Apa kabar, Mbak? Baik, Mas Nur. Ini introducingnya aja udah bikin GR ya. NHS Pak kita. Pak NHS, iya. Ke Semarang dalam rangka apa? Oh, ini memenuhi undangan teman-teman dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Mereka ada pelatihan training of trainers. Jadi mempersiapkan calon-calon fasilitator untuk SKPP Bawaslu. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu. Nah, ceritanya dalam rangka itu. Iya, 1-2 hari. Berangkat kemarin, hari ini pulang. Karena ini kan masih PPKM juga, jadi menghindari agar jangan terlalu lama. Selain kasihan juga anak di rumah ditinggal terlalu lama. Sendirian ya. Betul. Tapi aman ya Mbak Titi ya. Insya Allah. Sekeluarga ya. Aman, alhamdulillah. Kita ketemu terakhir itu pas saya di Mbak Titi ya, di rumah ya. Oh iya, betul. Waktu mudah-mudahan ayahanda dalam surga ya. Iya, iya. Nah itu kami sempat ketemu dengan Mbak Titi pas saya di Jakarta. Iya. Lalu spontan aja saya harus pergi ke sana. Saya sama Firian kalau nggak salah. Betul. Pas Firian ngajak saya, udahlah kita berangkat. Tapi itu yang hebatnya dari Mas NHS ya. Kalau saya tuh biasanya panggilnya Pak NHS gitu. Saya surprise ya, karena kan sebenarnya kunjungan ke Jakarta tuh kunjungan singkat ya. Tapi Pak NHS masih menyempatkan untuk datang ke rumah, apalagi rumah di Ciputat yang jauh di ujung, macetnya. Waktu itu hujan ya kalau nggak salah juga. Kesasar lagi juga. Iya, dan tapi masih sempat datang, jadi saya terus terang simpati, apresiasi luar biasa lah ya. Saya perasaan kalau peristiwa-peristiwa yang paling bersejarah dalam hidup Mbak Titi, waktu nikah saya juga datang. Waktu ada hal yang enak nggak enak datang. Betul. Itu namanya sahabat sejati Mbak Titi. Jadi itu yang saya mematri, maka Mbak Titi begitu tahu ada ini saya paksa supaya silaturahmi tetap. Nah gini, keseharian masih di Perludem Mbak Titi. Kalau sebenarnya sekarang itu saya tidak terikat bekerja rutin ya, Mas NHS, karena di Perludem kan sudah 10 tahun direktur eksekutif. Jadi saya merasa sebuah lembaga tuh supaya sehat harus regenerasi. Nah, tahun lalu 23 Agustus sudah regenerasi, tidak lagi direktur setelah 10 tahun. Yang Perludem kan Mas NHS juga yang melahirkan, membidani. Sekarang masih di pembina istilahnya. Tapi kan kalau itu voluntary ya, jadi bukan day to day aktivitas. Jadi hanya diskusi lepas, ringan, atau kemudian kalau ditanya ya menjawab begitu. Nah kalau pekerjaan yang full, ya mahasiswa nih ceritanya sekarang. S3 ya? S3. Di hukum? Di Fakultas Hukum UI. Mudah-mudahan cepat lagi. Soalnya, iya kan? Iya. Aduh. Ilmu hukum sama ilmu politik di UI ya. Betul hukum tata negara. Mudah-mudahan Mbak Titi lepas dari jebakan-jebakan yang kadang-kadang kita sangka. Ini harus benar-benar didoain. Nah soal Perludem, saya kan sering banyak yang nanya juga nih, Mas NHS. Kadang Mas, kadang Pak, jadi nggak apa-apa ya, Mas NHS. Setelah biasanya kan orang lepas dari satu organisasi pasti bikin anak organisasi ya. Jadi peternak organisasi lain.
insya Allah saya ya Perludem satu organisasi kepemiluan dalam konteks gerakan masyarakat sipil yang akan jadi rumah saya gitu. Jadi kalau ditanya masih di Perludem atau enggak, ya masih sebagai keluarga besar. Apakah ada organisasi yang lain? Enggak ada gitu. Saya waktu proses suksesi itu Ninis kemudian menggantikan Mbak Titi, saya katakan ya di forum itu bahwa hal yang sering terjadi di organisasi masyarakat sipil di Indonesia, sekali itu ketua, direktur, maka sekali itu juga lembaga, dan usianya berbanding lurus dengan usia dari pengelolanya, direkturnya. Dan saya acungi jempol karena proses yang saya sebut sebagai regimentasi di dalam sebuah organisasi OMS tidak terjadi di Perludem, dan itu regenerasi itu wajar, smooth gitu ya, dan Titis merintis yang sudah dirintis oleh Mbak Titi. Saya kira Perludem tanpa Mbak Titi saya kira tidak aku bayangkan karena seluruh pendiri itu ya udah di daerah masing-masing. Saya juga sudah di penyelenggara pemilu, lebih baik memang harus ada orang yang secara khusus mengelola sektor masyarakat gitu ya, supaya ada sparring partner buat lembaga yang resmi. Gitu. Nah, ini kalau dalam waktu dekat Mbak Titi tahu ya ada agenda-agenda nasional yang sekarang sedang ramai gitu ya, dibicarakan baik di legislatif bersamaan juga dengan para penyelenggara pemilu gitu ya. Ada pikiran apa yang Mbak Titi bayangkan pemilu 2024 yang itu mengawinkannya? Dua pemilu yang besar. Di tahun 2019 saja dua jenis pemilu dipaksa lah begitu ya, dikawin paksa, legislatif dan pilpres. Ini di ujung tahun 2024 ada pilkada yang jumlahnya juga tidak sedikit. Betul. Apa yang tergambar di pikiran Mbak Titi? Kalau harus memilih apa yang paling dibayangkan, meskipun ini juga saya bayangkan untuk pemilu 2019 dan 2014 ya. Saya tuh ini agak kata yang sebenarnya agak halus gitu. Rumit gitu. Saya ingin mengatakan yang agak derajatnya lebih ekstrim, tapi saya tetap berusaha untuk membangun optimisme begitu, supaya ya apa yang akan kita hadapi itu juga direspon dengan upaya maksimal kita semua komunitas kepemiluan untuk mencari solusi. Jadi rumit, berat, kompleks gitu ya, dan penuh tantangan, sehingga kalau disuruh membayangkan, saya masih belum ketemu sesuatu yang benar-benar konkret soal bayangan saya di 2024. Jadi saya sendiri masih sulit mengkonstruksi secara utuh 2024 itu akan seperti apa gitu ya. Karena tadi rumit, sulit, berat, kompleks, di tengah misal contoh undang-undang pemilunya tidak diubah nih. Kita punya ekspektasi 2019 kita akan lakukan perbaikan, kelemahan, kekurangan dan berbagai hambatan. Pasca 2019 akan ke 24. Akan ke 2024. Rupanya tidak. Jadi di situ itu mungkin kalau boleh tambahan kata-kata selain kata rumit, berdebar-debar ya. Atau kemudian ya istilahnya itu kalau bahasa milenial tuh deg-degan gitu ya. Jadi kombinasi mixed feelings gitu. Jadi bercampur berbagai perasaan antara khawatir, tapi juga di saat yang sama sebagai insan pemilu kan kita harus membangun optimisme publik. Benar. Ya. Pasti Mas NHS juga kan di tengah situasi itu juga harus meyakinkan publik untuk tetap optimis gitu. Jadi ya mungkin mixed feelings ya. Jadi perasaan yang campur aduk gitu. Jadi ya campur aduk itulah yang saya bayangkan soal 2024. Kan 2019 saja belum kita urai. Lalu kita coba untuk dieksperimentasi. Betul. Dan harapan itu dalam rangka perbaikan di sekarang ini, perbaikan undang-undang. Betul. Apa yang kita sangka juga ternyata tidak oleh pembentuk undang-undang. Betul. Akhirnya mempertahankan 2019. Betul. Itu pun belum selesai menurut saya. Nah ini ditambah dengan pilkadanya. Betul. Tapi kita bisa urai Mbak Titi. Kalau apa ya? Kalau gitu kan kita bisa akan tahu
untuk mengurai kompleksitas tadi itu kan kita urai dulu apa itu pemilu 2019 kan? Iya. Karena undang-undangnya masih akan sama. Betul. Nanti di akhirnya. Betul. Kalau begitu, apa yang dipikirkan Mbak Titi pemilu 2019? Larikan nanti ke persoalan 2024. 2019 yang paling saya ingat ya, polarisasi. Jadi itu yang ketika bicara soal 2019 yang membuat saya itu merasa kita ini harus cari solusi soal itu. Kalau kerumitan kita tuh sudah dari pemilu ketika kita mengawinkan pileg ya bersama-sama, semua jenis pileg itu berbarengan, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Lalu itu kita kombinasikan dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Itu kan kerumitan yang sebenarnya seolah-olah given dari pemilu ke pemilu begitu. Tapi 2019 ada hal yang betul-betul menggelisahkan, yaitu menguatnya polarisasi disintegratif. Jadi polarisasi yang membelah masyarakat kita. Meskipun persoalan teknis sangat banyak persoalan teknis elektoral yang kita juga harus benahi dengan beban bobot dan cakupan pemilu kita yang sangat besar, sangat berat begitu. Tetapi polarisasi disintegratif atau polarisasi yang membelah itu yang bagi saya menjadi bayang-bayang pemilu 2019 yang mestinya tidak kita ulangi di pemilu-pemilu kita setelahnya, terutama yang paling dekat 2024. Nah, ketika undang-undang pemilu kan kita akan tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena DPR, pemerintah sepakat untuk mengeluarkan itu dari Prolegnas 2021. Dan berbagai pihak pun dalam berbagai forum selalu mengatakan keputusan politik sudah dibuat, tidak mengubah undang-undang. Nah, polarisasi itu kan sebenarnya buah dari konstruksi norma dalam undang-undang. Itu yang saya merasa paling sedih ya, merasa paling kecewa. Ketika harapan dibangun, kita akan punya pemilu yang lebih dinamis, yang lebih sehat, betul. Bahasa sehat itu penting. Pemilu yang lebih sehat, pemilu yang lebih berorientasi pada gagasan, itu kita harapkan gitu. Tapi dengan perkembangan dan dinamika elektoral tuh kok kayaknya agak harapan itu agak makin jauh gitu. Apalagi jelas saya nangkep ada dua kubu kan Mas ya. Betul. Ketentuannya masih sama, 20%. Ambang batas pencalonan. Ambang batas pencalonan masih sama. Undang-undangnya masih sama, tidak diubah. Dan itu akan menjadi dasar hukum untuk pemilu 2024. Kalau begitu, kan kalau hitung ya, dari 10 partai, seat maupun non-seat, itu kan kemungkinannya maksimal 3 paslon. Iya, logikanya gitu kalau kita ikut 2009 ya. Karena kan tidak berubah. Nggak berubah. Artinya sebenarnya maksimal 3 paslon. 3 paslon. Walaupun secara konstelasi politik kalau kita lihat, kayaknya bakal 2 lagi deh. Artinya kan benar Mbak Titi saat tadi mengatakan bahwa kayaknya campur aduk perasaan kita untuk menggambar pemilu 2024. Mbak Titi setuju? Saya setuju sekali ya. Saya tuh kalau ditanya Mas NHS apa sih harapan terhadap partai politik kita untuk 2024, saya tuh selalu minta tolong partai politik calon kita jangan hanya ada 2, jangan hanya 2 paslon, karena ini kan ambang batas pencalonan presiden itu 20% kursi atau 25% suara sah, berlaku secara konsisten stagnan, tidak ada perubahan sejak 2009. 2009 kita 3 paslon. Dan itu selesai hanya dalam 1 putaran. 2014 hanya 2 paslon. 2019 2 paslon lagi. 2 yang terakhir itu sama. Iya, 2 yang terakhir sama orang-orangnya. Dan eksesnya kan luar biasa bagi bangsa kita gitu. Tapi itu yang saya selalu bilang, tolong deh, ini kenegarawanan elit politik kita tuh sangat kita tunggu, sehingga 2024 kita bisa punya pemilu yang lebih sehat, lebih dinamis, lebih berwarna begitu ya, dan lebih berorientasi pada gagasan program. Nah, tapi kalau lihat perkembangannya walaupun masih sangat ini ya, tidak bisa ditebak gitu, sangat dinamis.
kecenderungan untuk dua paslon juga besar, menguat begitu. Meski saya sendiri memelihara harapan dan selalu menyampaikan dimanapun kalau bicara soal prospek 2024, kita ini ya partai politik ditunggu kenegarawanannya. Tapi Mbak Titi kan ya, tidak dikabulkan itu waktu di materi ke MK. Saya itu 2 kali loh, Mas NHS ke MK. Saya selalu bilang 2 kali ke MK menguji materi ambang batas pencalonan presiden, 2 kali sukses. Sukses ditolak. Supaya 20 ini bisa dinego lah untuk kepentingan bangsa negara. Betul. Tapi tampaknya para hakim konstitusi punya pendapat lain ya. Dan saya agak deg-degan juga dan berharap betul itu supaya tergolkan. Tapi ya sudahlah, itu urusan urusan para hakim ya. Ada kan alih tanggung jawabnya kan ada di mereka. Di pundak mereka kalau ada apa-apa. Walaupun kita tidak perlu mendramatisasi bahwa itu akan jadi masalah. Tapi kan kita belajar dari apa yang terjadi. Yang pembelahan tadi itu di terutama 2019 itu juga ekornya dimulai dari 2017, lalu dirintis 2014, dan 2024. Yang saya tidak bayangkan Mbak Titi itu kan para aktor, para pemain, materinya kan masih sama. Mungkin akan ada pergeseran di antar generasi. Pendatang baru juga mungkin ada, tetapi yang lama, aktor yang lama juga masih bercokol dan punya pengaruh besar. Di saat bersamaan ada problem-problem lain yang bersifat non elektoral ya, seperti COVID yang menurut para ahli, kalau doa kita kan cepatlah selesai kan, tetapi kan kita tampaknya harus akan berdamai dengan kondisi. Sekali lagi 2019 tidak ada COVID, 2020 pilkada baru ada COVID. Kalau begitu kan berlipat ganda kepusingan kita terhadap. Mbak Titi benar kalau sampai tidak bisa menggambarkan campur aduk ya mixed feelings tadi. Masalahnya apa Mbak Titi selain eksternal tadi? Tentu itu eksternal elektoral, non elektoral tadi. Iya, kalau tadi kan non elektoral. Non elektoralnya juga masih elektoral ya. Iya. Dari sisi tadi ya instrumen hukum saja kan kita instrumen hukum masih yang lama gitu. Kalau di mana-mana tuh bukan karena saya background hukum, tetapi kalau bicara soal pemilu yang demokratis, fondasi awalnya kan kerangka hukum pemilu yang demokratis juga. Nah tadi soal kontestasinya itu masih mengandung hambatan untuk mendapatkan akses pada pencalonan. Kalau bahasa kerennya teman-teman Mas NHS di ilmu politik, barriers to entry gitu ya. Itu tuh masih ada gitu, dan itu sangat fundamental. Tapi yang kedua, instrumen hukumnya kan juga belum adaptif terhadap situasi pandemi. Kita tidak bisa mengatakan oh kita 2024 akan menyelesaikan semua. Tapi kan kita harus menyiapkan instrumen yang lebih adaptif pada situasi pandemi, terutama pada tata cara kita mengelola manajemen elektoral. Nah 2020 itu sebenarnya pembelajaran. Undang-undangnya kan juga tidak diubah. Semua menggantungkan pada instrumen peraturan teknis, peraturan KPU-nya, peraturan Bawaslu-nya menjadi andalan untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang adaptif terhadap situasi pandemi. Saya menduga 2024 juga akan melakukan hal yang sama. Nah, akhirnya ekspektasi yang terlalu tinggi pada regulasi teknis, tadi peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan seterusnya, ketika itu tidak mampu dipenuhi, ekspektasi itu kan akhirnya bisa saja tidak bertemu dengan realisasi oleh institusi penyelenggara pemilu. Muncullah ketidakpuasan, kegagapan di sana sini. Belum lagi kita saat ini punya concern soal misalnya anggaran. Kan banyak pemberitaan beberapa hari terakhir anggaran pemilu untuk 2024 yang tahapannya akan dimulai pada tahun 2022 itu belum ada alokasinya. Jadi dari hal yang yang instrumen hukum yang belum adaptif pada kompetisi yang inklusif dan situasi pandemi itu jadi pekerjaan rumah. Yang kedua dari sisi persiapan pemilu yang paling mendasar alokasi anggaran juga masih menjadi pertanyaan. Yang ketiga misalnya dari sisi penyelenggaranya. Ini sudah banyak kita diskusikan.
kita mengatur keserentakan jadwal pemilu dan pilkada. Tapi penyelenggara pemilu kita, KPU, Bawaslu, rekrutmennya masih berserakan gitu. Akan ada yang, contoh Jawa Timur nih, bulan Februari 2024 itu akan mengalami pergantian. Lalu kemudian di Lampung, ini kan perencanaan kita November 2024 pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Di Lampung itu KPU-nya seprovinsi Lampung, di kabupaten kota di Lampung itu akan berganti masa keanggotaan. Karena tahun 2014 juga sama ya. Betul, 2014 mereka dan Siklus 2019 siklus jabatan 5 tahun. Jadi 2019 itu agak lucu nih Mas NHS. Mereka pergantiannya November 2019. Kalau masa jabatan penyelenggara pemilu KPU-nya 5 tahun, berarti pergantiannya November 2024. Nah, bisa bayangkan, ini kan usulan KPU, hari pemungutan suara Pileg Pilpres 21 Februari 2024. Tapi di bulan Februari, KPU Kabupaten Kota Sejatim akan berganti. Ini contoh. Lalu pilkada usulannya KPU 27 November 2024. Tapi KPU Selampung Kabupaten Kota akan berganti gitu. Nah, ada yang mengatakan dulu-dulu kita juga begitu kok, ganti-ganti di tengah tahapan pemilunya jalan juga. Nggak masalah kan? Relatif nggak ada masalah. Itu kan di permukaan relatif tidak ada masalahnya. Tapi tantangan 2024 kan berbeda. Tahapan yang berhimpitan, kompleksitas teknis, lalu juga kompetisi yang membelah tadi. Kan kita ingin pemilu yang lebih baik begitu. Jadi kalau kita ingin pemilu yang lebih baik, kita ingin juga penyelenggara yang terinternalisasi kapasitasnya dengan baik. Nah, itu contoh saja itu. Kita nanti urai satu persatu. Kita sekarang di 2019 dulu deh. Kan banyak yang korban. Banyak yang meninggal. Ini memang ironis ya, Mas NHS. Sesuatu yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan mereka lah memperoleh tempat sebaik-baik tempat ya, karena memang saya merasakan, Mbak Titi merasakan, apalagi melihat sendiri gitu ya. Tetapi memang load pekerjaan mereka, terutama di PPS, PPK, sehingga menjadi KPU Kabupaten dalam rekapitulasi berat. Betul. 800 orang lebih. 800 orang lebih yang meninggal. Angka resmi ya. Itu baru KPU itu tadi? Itu angka KPU. Itu KPU. Angka KPU. Bawaslu itu ada 2000-an. Memang tidak dipilah. Saya punya catatannya, tapi tidak dipilah-pilah. Belum petugas yang lain, kepolisian dan seterusnya. Apa yang bisa dipetik pelajaran di 2019? Ini kan tampaknya kayak mau perang, korban perang itu. Pemilu kok korban perang. Kalau di Filipina yang sering kita dengar begitu. Tapi ini Indonesia. Ini kenapa saya bilang ironis ya? Ironis, anomali, bahasa apapun itu ya, menunjukkan ada sesuatu yang menyimpang. Kalau kita boleh bilang menyimpang. Kita mengklaim pemilu kita damai. Tidak ada tembakan senjata dan lain sebagainya. Tapi ada korban jiwa. Itu yang ironis ya. Tidak ada pertempuran, tidak ada tembakan senjata, tidak ada perang, tapi korban jiwa terjadi korban jiwa di dalam penyelenggaraan pemilu. Ini semacam silent war. Iya, silent war melawan beban yang mestinya kita carikan solusi gitu. Jadi ini yang ironis, yang anomali, di mana-mana prinsipnya itu pemilu itu damai. Damai itu bukan hanya tidak ada tembakan senjata, tidak ada perang, tidak ada pembunuhan, tapi juga damai tidak menghasilkan korban jiwa. Tetapi praktiknya pemilu kita diklaim damai, tapi ada ratusan korban jiwa. Jadi ada problem. Itu problem yang sangat jumlah yang tidak sedikit. Dan sangat tidak sedikit. Kita tidak bisa kemudian menggambarkan komparasi jutaan petugas yang meninggal 800, itu sangat tidak manusiawi ya. Sekeping nyawa tidak bisa digantikan oleh apapun. Nah, apa itu kalau dalam istilah ekonomi ada namanya ceteris paribus, sesuatu yang tidak berubah dari variabelnya. 2024 juga nggak berubah loh variabel ini. Nah, ini yang saya mau kira-kira jelaskan yang perlu dilakukan ya. Kita ini kan gelisah ya sebagai warga, sebagai, kalau Mas NHS kan akademisi ya, praktisi pemilu. Sebagai warga misalnya, saya sendiri waktu saya masih di Perludem sebagai direktur, karena kegelisahan itu saya pergi ke Mahkamah Konstitusi.
Pergilah meminta contoh. Waktu penghitungan suara itu jangan harus selesai di hari yang sama. Saya tahu itu. Iya. Akhirnya dikabulkan. Sehari setelah. Sehari setelahnya, tapi maksimal jam 12 hari berikutnya. Tapi ada embel-embel yang juga itu kurang solutif, misalnya tanpa jeda. Akhirnya mereka bekerja nonstop. Kan manusia ada batasnya. Nah, hal seperti itu kita tidak mendapatkan solusi-solusi yang secara adil, yang cespleng. Betul, yang cespleng, yang betul-betul berkeadilan untuk teman-teman pada jajaran petugas lapangan. Untuk 2024 misalnya ada gagasan begini, kenapa tidak dibikin penghitungan paralel? Jadi ada yang menghitung petugas di TPS itu untuk DPR, ada yang menghitung untuk DPD, ada yang menghitung untuk DPRD. Dia lupa undang-undang bicara petugas KPPS hanya ada 7. Kalau menghitung, kalau dilakukan bersamaan 5 posisi sekaligus, partai kan harus punya saksi. Berarti kan dia harus punya 5 saksi. Berarti anggaran lagi. Petugas tidak mungkin kalau 7 misalnya dibagi 5, masa dia mengerjakan menghitung sendiri. Dia buka sendiri, dia catat sendiri. Nah, itu yang kadang-kadang persoalan teknis di pemilu kita itu dianggap hal kecil, hal remeh-temeh. Ternyata di dalam penyelenggaraan pemilu kita, sebagian besar dari problem pemilu kita adalah problem teknis. Nah, teknis yang ternyata dikemas, betul, teknis yang ternyata substantif, teknis yang ternyata mendasar, teknis yang ternyata memengaruhi integritas. Betul, Pak. Yang teknis itu yang dikemas ternyata menjadi birokrasi elektoral yang sangat administratif, yang sangat rumit dan cenderung memicu kinerja yang tidak maksimal dari petugas karena dia kelelahan kan. Betul. Nah, karena dia ingin maksimal menghadapi sesuatu teknis yang sangat rumit dan administratif dan sangat birokratis tadi, dia berusaha bekerja maksimal, ditekan dengan polarisasi yang membelah, belum lagi kecurigaan. Kenapa surat suara habis? Apa karena di sini basisnya pendukung A, pendukung B, stres kan? Belum kotaknya katanya betul. Belum isu kotak gitu ya. Nah, jadi teknis yang tadinya dianggap mungkin hanya sebagai pelengkap komplementari menjadi sesuatu yang substantif, menjadi sesuatu yang akar dari persoalan itu gitu. Kan sama aja ya, pengaturan. Betul. Ini kan sebenarnya pengaturan. Betul. Yang memengaruhi ya. Memang kalau kita kerja itu kan 8 jam. Kenapa di sistem pabrik itu kan perburuan itu kan ganti 3 shift itu. Itu kan karena untuk mengakomodasi kemampuan tubuh manusia. Belum kualitasnya. Ngajar aja. Kalau bahasa kita sering baca tuh Mas Anais di putusan MK atau putusan DKPP, putusan Bawaslu tuh saya sering baca putusan. Bahasanya dalam penalaran yang wajar. Bener nggak? Betul. Iya, dan ini kan sama aja. Mbak Titi dan kawan-kawan berusaha untuk supaya dalam 1 hari diulur sedikit. Iyalah diulur memang. Tetapi kemudian tidak seperti yang dibayangkan. Ekornya masih mengunci. Apalagi berturut-turut. Betul. Padahal kan tanpa jeda. Harusnya sip gitu kan. Nah, sembari itu kan artinya negara kan membebani kepada rakyatnya. Betul. Padahal kepentingan negara memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari produk demokrasi yang dijeratkan. Kan begitu? Ironis menurut saya. Tapi udahlah, kan biasanya orang loh, salahmu kenapa Anda jadi penyelenggara pemilu, kan nggak enak. Itu kan kurang sembrono banget pernyataan itu ya. Dan itu kayak terlalu mengecilkan persoalan. Betul. Sudah tahu jadi KPU Bawaslu berat, kenapa masih daftar gitu ya. Padahal nggak di situ